Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan makalah dan PPT tentang evaluasi program pendidikan orang dewasa di mata kuliah pendidikan orang dewasa. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Asor Ahmad. Saya di sini sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmufida Eka Safitri. Saya nomor absen 15. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Sabila Ganes Rodiallah. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, nomor absen 31. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, selanjutnya kita lanjut ke materi, yaitu yang pertama, pengertian evaluasi. Nah, evaluasi atau penilaian adalah suatu kegiatan untuk menempatkan seberapa jauh program pembelajaran yang dapat kita implementasikan sesuai harapan. Nah, dengan demikian, penilaian atau evaluasi difokuskan untuk kegiatan. Menurut Fajar, penilaian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar. Nah, pertumbuhan serta perkembangan sikap dan perilaku yang dicapai peserta. Pengertian di atas menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan selama program pelatihan, tidak dilakukan di akhir pelatihan saja. Evaluasi merupakan suatu proses pelatihan yang menggambarkan perubahan dari diri peserta serta pelatihan. Setelah pelatihan, proses untuk menggambarkan perubahan diri dari peserta setelah pelatihan. Proses memberi arti bahwa evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan cara tertentu, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Nah, di sana juga digambarkan bahwa dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan kenyataan secara sistematis. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa di dalam evaluasi itu sendiri diperlukan pengambilan data atau disebut pengukuran. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis evaluasi. Nah, jenis-jenis evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tingkat formalitas. Yang kedua, berdasarkan ketepatan waktu dan pelaksanaannya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang berdasarkan tingkat formalitasnya. Yang pertama, evaluasi informal. Evaluasi informal adalah penilaian tentang masalah yang sederhana tanpa menggunakan banyak pertimbangan prinsip-prinsip evaluasi. Nah, yang kedua ada evaluasi semi formal. Yang ketiga, evaluasi formal atau penelitian ilmiah atau evaluasi yang menggunakan prosedur riset yang canggih. Nah, selanjutnya kita bahas tentang evaluasi berdasarkan ketepatan waktu pelaksanaannya. Itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dan jenis dari evaluasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat dan tujuan dari evaluasi. Nah, manfaat dari evaluasi yang pertama adalah menentukan patokan awal. Jadi, hasil evaluasi dari suatu kegiatan yang baru saja dilaksanakan dapat menjadi bahan pertimbangan atau patokan awal untuk kegiatan berikutnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang baru saja dilaksanakan. Selanjutnya, manfaat evaluasi untuk mengecek secara periodik efektivitas suatu program. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hal mana saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Manfaat yang keempat yaitu memberi rasa aman kepada pelaksana tugas. Pelaksana tugas ini contohnya seperti penyuluh. Manfaat yang kelima, memberi bukti konkret kepada pihak yang terkait. Dan manfaat yang terakhir adalah
meningkatkan sikap profesional kepada penerima evaluasi. Nah, itu tadi mengenai manfaat evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi. Baik, tujuan evaluasi yang pertama adalah untuk menentukan seberapa dekat peserta secara individual maupun keseluruhan telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai dalam waktu tertentu. Tujuan yang ketiga, untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran atau pelatihan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta, instruktur, dan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang pasti. Prinsip yang kedua yaitu menggunakan tujuan perilaku yang terjangkau dan pasti. Perencanaan evaluasi apapun harus menggunakan tujuan yang pasti. Dalam merencanakan kursus pendidikan orang dewasa harus menentukan tujuan performansi atau perilaku agar ia mengetahui kemana ia dan kelasnya akan menuju. Yang ketiga, bukti tentang perubahan dalam diri pada individu. Evaluasi sangat berhubungan dengan mendapatkan bukti tentang tingkat perubahan yang terjadi dalam diri individu. Hal yang penting adalah mengukur seberapa jauh orang bergerak dari tempat ketika program dimulai ke tempat ketika program sudah berakhir. Prinsip selanjutnya adalah menggunakan instrumen yang tepat dalam evaluasi. Sejumlah instrumen yang dapat digunakan dalam evaluasi hasil pendidikan orang dewasa seperti tes, skala, lembar penilaian, inventory, survei, kartu penilaian, kuesioner studi kasus, catatan, laporan, dan keputusan ahli. Prinsip selanjutnya, kerjasama antar peneliti dengan orang yang tepat dalam kemajuannya. Harus ada saling pengertian dan kerjasama antara orang yang melakukan penilaian dan orang yang dinilai kemajuannya. Ini penting untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Prinsip selanjutnya adalah tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran. Tidak perlu atau bahkan tidak dianjurkan untuk mengevaluasi semua hasil pembelajaran. Biasanya akan lebih baik untuk mengkonsentrasikan pada salah satu atau dua hasil utama yang paling ditekankan sesuai dengan tujuannya. Dan prinsip yang terakhir adalah evaluasi harus berkesinambungan. Evaluasi harus merupakan proses yang berkesinambungan. Tujuan yang sama tidak perlu dievaluasi pada setiap kursus yang diberikan, tetapi pendidik atau pembimbing harus secara kontinu mempelajari isi kursus, metode yang digunakan, hasil yang peserta didik peroleh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pada hari ini saya akan mengajak belajar bersama-sama teman-teman semuanya, yaitu mengenai evaluasi pendidikan orang dewasa, yaitu khususnya pada poin prosedur evaluasi. Jadi sebenarnya prosedur dalam evaluasi itu ada banyak, namun prosedur evaluasi ini berbeda-beda tergantung penekanan dan kepentingan para pengarangnya. Sebagai contoh, prosedur evaluasi yang ditulis oleh Ibrahim tahun 2003 antara lain yaitu nomor 1 menentukan tujuan, kemudian nomor 2 menentukan kriteria, melakukan observasi, nomor 4 melakukan analisis data, dan nomor 5 melakukan pertimbangan hasil dengan standar, dan yang terakhir yaitu membuat penilaian atau pertimbangan. Sementara itu menurut Citambar dalam Mardikanto tahun 1992, tahapan evaluasi secara ilmiah yaitu ada 4. Yang pertama, perumusan tujuan evaluasi, perumusan indikator, pengukuran indikator, dan penetapan metode evaluasi. Sebenarnya masih ada banyak lagi prosedur evaluasi yang ditulis oleh beberapa pengarang. Namun, jika diamati dari semua prosedur yang ditulis oleh beberapa pengarang, terdapat unsur yang sama, seperti 1.
tujuan, kemudian kedua kriteria, dan ketiga instrumen, yang keempat pengumpulan, dan yang kelima analisis data. Namun masih ada hal yang belum disebutkan, yaitu unsur kesimpulan yang perlu dinyatakan secara eksplisit, sehingga prosedur evaluasi menjadi: 1. Penentuan tujuan, 2. Penentuan kriteria, 3. Penyusunan kuesioner, 4. Melakukan pengumpulan data, 5. Melakukan analisis data, dan yang ke-6 membuat kesimpulan. Prosedur tersebut dapat dipersingkat menjadi 3 tahapan, yaitu evaluasi sebelum pembelajaran, evaluasi saat proses pembelajaran, dan evaluasi hasil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.